Produksi Sidoarjo. Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Di kesempatan pagi hari ini kembali saya Ilham dan Tadir menemani aktivitas pagi hari Anda ya. Kira-kira apa pagi hari ini yang Anda lakukan? Apakah aktivitas Anda masih berkaitan dengan olahraga mungkin ya? Atau sekarang lagi mager, nggak kemana-mana, hanya di teras ya? Atau mungkin juga melakukan atau melanjutkan pekerjaan kemarin yang belum sempat selesai 100% ya, sambil menikmati suara Sidoarjo. Waduh, senang sekali karena pada pagi hari ini seperti biasanya setiap Rabu pagi dari jam 7 sampai 8 kita nanti akan berbincang-bincang dengan sahabat-sahabat yang bergerak di UMKM ya. Kita masuk di program Sidoarjo Kota UMKM. Nah, kali ini yang nanti akan kita ajak ngobrol itu adalah sahabat-sahabat dari Korcam Sidoarjo. Nah, kira-kira produk-produk apa saja ya nanti akan ditampilkan. Nah, ini ada Mahar dan Hantaran. Ini persembahan dari Ibu Ati Nurmiati Pujiastuti yang menampilkan brand Hasuti Mahar dan Hantaran. Ya. Kemudian juga ada Ibu Pipit Lidayati dengan brand bernama Yoiku. Yaitu mungkin seperti itu maksudnya ya. Ini aneka macam kopi racik dan wedang uwu. Nah, ini kebetulan sekali karena pada saat musim hujan seperti ini kita butuh yang anget-anget ya kan. Kopi racik, wedang uwu ini memang lagi hits ya. Wedang uwu ini kalau nggak salah warnanya dominan merah ya, dan rasanya itu ada rempah-rempah, jahe ya, kayak gitu-gitulah. Nanti ini bisa kami tampilkan untuk Anda gitu ya. Baik, saat ini sudah ada di studio. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya panggil Mbak Ati aja ya. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Di sebelahnya ini ada Mbak Pipit ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Pipit. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, yang rileks saja ya Mbak ya. Ya. Mungkin baru pertama ya? Iya. Ini Mbak Ati juga baru pertama ya? Ya? Baru pertama. Oke, baru pertama langsung di Suara Sidoarjo. Memang di konsep seperti ini, jadi beda sama radio-radio lain mungkin ya. Kalau biasanya kan ada mic itu kita berhadapan-hadapan gitu ya. Kalau di sini kayak di rumah gitu. Kadang-kadang orang itu, ini siaran di mana ya? Apa duduk-duduk di sini apa? Awalnya begitu biasanya. Tapi iya memang begini ya. Nah, ini ke Mbak Ati dulu ya. Mbak Ati dulu ini menampilkan hantaran ya, mahar dan hantaran. Berarti ini jasa ya Mbak ya? Iya, jasa. Atau juga ini untuk menyediakan barang-barang juga, enggak ya? Kalau sesuai permintaan request dari customer, kalau misalnya barang-barang dari kita bisa. Jadi isinya itu paket. Oh, jadi juga kalau memang ada order begitu, Mbak Ati akan menyediakan. Iya, paket hantaran. Dari semuanya, dari mulai box isinya, termasuk isinya itu dari kami. Tapi ada juga kalau misalnya hanya menyewakan boxnya saja, terus saya yang menghias gitu ya, barang-barang semuanya dari hantaran itu dari calon pengantin. Bisa saja seperti itu. Oke, jadi bisa order barangnya, juga bisa order jasa ini meriasnya. Ya, meriasnya ya? Dengan menyewa boxnya. Menyewa boxnya, kalau untuk yang Mika seperti ini beli, boxnya beli. Kalau yang untuk akrilik sewa. Jadi setelah selesai acara nanti dikembalikan lagi ke kami untuk box akriliknya. Ini bedanya yang apa? Plastik sama akrilik apa sih Mbak? Lebih kalau akrilik itu kan berat, terus lebih elegan lebih ya. Biasanya itu untuk yang sering memakai dari akrilik itu yang dari kota-kota seperti itu. Oke. Biasanya segmentasinya kalau yang box sama akrilik itu gimana? Dalam arti begini, kebanyakan yang saat ini sering diorder itu yang plastik atau akrilik?
sama-sama sering diordernya. Ada yang memilih dari sisi ekonomisnya sih biasanya, dari budgeting calon pengantin sendiri membudgetkannya. Kalau mengambil mika budgetnya lebih murah. Tapi kalau akrilik lebih mahal dan barangnya dikembalikan. Ya. Tapi ini bisa dibeli menjadi hak milik gitu. Oke. Ini sebenarnya menata atau merias hantaran atau mahar ini ada ilmunya atau enggak sih? Sebenarnya dulu waktu saya resign dari bekerja, saya banyak waktu luang. Akhirnya saya mengambil kursus keterampilan menghias hantaran sama menjahit. Tetapi yang menjadi passion saya ternyata di menghias hantaran. Jadi saya lanjutkan sampai sekarang dan alhamdulillah bisa berjalan. Oke, berarti Mbak Ati ini bisa dikatakan mungkin 50-50 ya antara autodidak sama mendapat ilmu dari luar. Tadi kan ikut pelatihan-pelatihan mungkin ya? Basicnya dari luar, yang ambil kursus itu tadi, lalu dikembangkan. Dikembangkan karena kan untuk hantaran itu dulu bentuknya kan yang rumit-rumit, ada bentuk masjid, ada bentuk merak. Sekarang lebih condong ke minimalis. Jadi lebih mudah dalam ini. Terus sekarang kalau minimalis itu yang menjadi center point-nya atau yang menjadi gini, minimalis itu kan nggak terlalu ribet ya. Tapi kenapa, bagaimana cara kita minimalis itu bisa kelihatan mewah, menarik? Itu di apanya? Di konsepnya. Berarti konsepnya Mbak Ati harus selalu bikin konsep yang berbeda-beda gitu ya? Iya, konsepnya ada konsep rustic yang kita gunakan bunga-bunga dipadu-padan artificial, bunga-bunga yang artificial. Yang plastik kan maksudnya. Dipadu-padan dengan batang-batang ranting itu masuk ke rustic. Lalu ada yang biasanya permintaan warna senada. Ya gitu. Terus ada lagi yang minimalis. Kalau yang saya bawa ini termasuk minimalis. Ini dua-duanya minimalis. Jadi Mbak Atik ini membawa dua contoh ya. Minimalis dengan warna senada. Oke, ungu muda ini ungu muda. Jadi seperti ini sahabat ya tampilannya. Itu ada tampilan kayak dipadu sama bunga artificial ya, daun-daunan seperti itu. Ada kayaknya orsid anggrek itu ya. Oke, anggrek ya, orsid itu yang ada di sepatu. Kemudian kalau yang di sebelah sana, nah ini ada gabungan mawar juga tapi warnanya masih tetap senada. Ini perpaduan antara ungu muda sama pink-pink gimana gitu ya. Mungkin barangnya yang dihias, barangnya itu warna putih. Jadi mungkin lebih bisa masuk ke berbagai warna gitu ya. Tapi mungkin kalau putih itu biasanya ya padu-padannya kalau nggak pink ya ungu muda memang seperti itu ya. Nah kalau yang itu apa itu Mbak? Ini mukena. Mukena sama sajadah. Ya dibikinnya seperti ini, biasanya dipakai untuk mahar. Oke, baik. Digabung dengan biasanya yang uang sama lempengan logam mulia itu. Ya biasanya. Jadi sekarang aktivitas Mbak Ati itu ini usahanya hanya ini ya, memberikan jasa untuk menghias mahar sama hantaran dan tidak hanya pada wedding aja tapi mungkin juga pada yang lain ya. Apa saja ini Mbak mungkin? Kalau kegiatan lebih ke mempromosikan untuk hantaran ini karena kan alhamdulillah untuk pandemi sudah mulai mereda dan kembali menuju ke situasi normal. Saya mulai ingin mempromosikan lagi supaya bisa berjalan lebih baik lah, lebih lancar gitu. Selain hantaran untuk wedding, mungkin apa lagi? Aktivitas saya? Bukan, hantarannya apa? Mungkin ada jasa menata untuk kado ulang tahun atau untuk ucapan-ucapan selamat misalnya. Biasanya nanti kalau menjelang Lebaran ada parcel. Nah, itu ya berarti untuk wedding, pernikahan, kemudian parcel. Mungkin juga apa nih? Maksudnya gini. Kalau Mbak Ati pasti ada upaya untuk mengembangkan dong, ya kan? Gak hanya untuk wedding saja. Tapi apalagi nih yang mau diprospek? Kira-kira apalagi nih Mbak?
Saya ini melihat untuk acara-acara wisuda gitu kan, ada pengemasan buke-buke kayak gitu untuk apa ucapan selamat kayak gitu. Itu saya mulai ingin mempelajari itu juga sebenarnya. Itu kan masih ada hubungannya dengan craft. Jadi nggak melulu hanya di hantaran, di mahar, tapi lebih bisa berkembang. Sebenarnya untuk bisa menampilkan sisi yang ini bikinan saya, mungkin ada ciri khasnya apa sih? Mungkin kan banyak nih orang-orang yang bergerak di bidang jasa kayak hias mahar dan hantaran, banyak. Kalau yang punyanya Hasuti Mahar dan Hantaran ini ada ciri khas apa gitu? Ciri khasnya itu warnanya kalau ada permintaan warna senada. Tapi kalau dibilang ciri khas yang menonjol untuk membedakan dari produk-produk yang lain, saya kira nggak sebegitu bisa dilihat sih sebenarnya, karena memang sama rata-rata seperti itu. Ya, mungkin perbedaannya hanya di harga aja. Mbak Ati nggak bikin diferensiasi, maksudnya aku harus punya ciri khas nih. Misalnya ini hiasan ini harus aku tampilkan deh, karena ini memang paten jadi brand saya ini nanti suatu saat. Misalnya selama ini kan mungkin untuk hiasan ini beli nih, nah, mungkin suatu saat bikin dewe, bisa kan? supaya berbeda, gitu ya, apanya, pitanya atau bunganya atau apanya, mungkin nanti disertakan itu, mungkin ya, ini hanya sebagai usulan ya. Kemudian apa sih yang saya ingin tahu nih ya. Sekarang itu trennya kan menurut Mbak Ati itu minimalis. Iya, betul. Rustic. Trennya di rustic sekarang. Rustic itu apaan sih? Penggunaan dari tangkai-tangkai kering itu lebih kayak kelihatan klasik kayak gitu ya. Itu lebih sering diminta sama customer. Sekarang ya lagi tren itu ya. Tren itu. Nah, kalau boleh tahu harganya ini gimana ini Mbak? Harganya sampai berapa sih? Sampai kalau yang beli sama yang tadi pinjam akrilik atau apa itu ya? Ya, untuk yang Mika ini kebetulan yang saya bawakan Mika ya. Kalau Mika ini sebenarnya saya jual satu paketnya itu yang besar ini, itu yang tanggung. Ada lagi yang nomor 3 agak kecil. Itu kalau untuk jasa hias sama boxnya saja beli itu 250. Itu ada 3. Ada 3 box ya maksudnya box. Jadi yang small, ini medium sama yang large ini ya. Itu 200, di luar 250 untuk box sama jasa hiasnya. Di itu luar khusus yang plastik ya? Yang Mika. Mika. Kemudian kalau yang tadi sewa akrilik, tadi? Kalau sewa itu per boxnya besar kecil itu sama. Untuk sewa sama jasanya itu 65.000. Satu box ya Mbak ya? Kecil, medium, itu sama itu aja. 65.000. Dan nanti mereka customer pada waktu membawa hantaran itu dari kami deposit sejumlah uang. Setelah boxnya nanti dikembalikan, kami kembalikan depositnya. Apa sih bedanya? Kalau ini kan saya lihat langsung nih ya. Saya ingin tahu yang akrilik itu kayak apa ya hiasannya gitu. Akrilik. Apa nggak jauh beda? Pakai pita-pita kayak gini atau gimana gitu? Akrilik biasanya gini. Ini polos. Lalu ada hiasan kayak Kayak lempengan di sudut-sudutnya. Gitu. Itu berarti udah ada di situ ya Mbak ya? Iya, sudah ada di situ. Ada hiasannya di sini. Jadi menyesuaikan. Kalau ini kan lebih ke ini kan sudah ada pitanya di sini, di dalam masih ada bunga-bunga artificialnya kayak gitu. Oke, bedanya itu. Jadi kalau mungkin akrilik apa juga sama dikasih pita-pita gini atau nggak perlu karena kan mungkin rame nanti ya. Sudah ada hiasan di sudut-sudutnya, sudah ada hiasan kayak emas, perak kayak gitu. Biasanya kalau yang di akrilik itu. Oke, baik. Nah, ini usahanya dimulai dari kapan sih? Saya usaha sebenarnya sudah lama. Sudah lama banget, tapi karena mungkin ada anak-anak, waktu itu anak-anak masih kecil, jadi saya nggak bisa handle, dan sekarang mulai lagi lah pokoknya karena waktu luangnya sudah banyak, anak-anak kebetulan sudah besar, sudah tidak
apa ya, kalau dulu kan fokus ke anak-anak ya, perhatiannya harus lebih gitu kan. Kalau sekarang mereka sudah ya semi mandiri lah kayak gitu ya. Iya, seperti itu. Semi mandiri berarti kita nggak terlalu campur-campur urusan dia ya, biasa gitu. Kita mungkin hanya sebagai pengontrol aja kayak gitu. Kak dulu kan mungkin apa-apa kita butuh orang tua mereka gitu kan maksudnya. Apalagi kan jaraknya dari kakak, adik-adiknya lagi kan semua apa nggak jauh. Oke. Nah, ini Mbak Ati ini kan jasa ya, bergerak di bidang jasa. Selama ini kalau jasa itu apa sih yang selama ini Mbak Ati dapat dari ikut apa UMKM dan sebagainya? Manfaatnya untuk Mbak Ati itu apa nih selama ini? Manfaat ikut UMKM. Iya, betul. Manfaat ikut UMKM saya kira banyak banget. Selain saya menambah komunitas, di situ banyak teman-teman yang awalnya produk saya hanya dikenal oleh sebagian teman-teman saya yang di luar UMKM. Itu teman-teman di UMKM itu kan banyak banget. Nah, di UMKM itu produk saya bisa dipromosikan, bisa dikenal, dan alhamdulillah dari teman-teman yang sebelumnya saya belum kenal, alhamdulillah bisa dapat rezeki dari situ. Itu pertama. Terus kedua itu tambah teman, tambah saudara, tambah silaturahmi kayak gitu. Yang ketiga ada banyak pelatihan yang seperti saya kan di craft gitu kan. Ada pelatihan craft bisa saya ikuti untuk meningkatkan kemampuan saya kayak gitu. Banyak sih manfaatnya saya ikut UMKM. Oke, saya ingin tahu juga omsetnya selama ini sampai berapa per bulannya? Omsetnya kalau setiap bulan itu nggak sama, tergantung musim. Ya, musim nikah ya. Kalau biasa berapa? Kalau musim nikah berapa ini? Kalau biasa bisa dibilang kadang ya nggak ada. Tapi kalau musim nikah biasanya kalau di list dulu itu kadang bisa 4 sampai 5 lah. 4 sampai 5 juta per bulan ya? Itu enggak, maksudnya 4 sampai 5 ini. Orderan? Iya. Gitu. Iya. Berarti kalau rupiah mungkin 1 sampai 2 jutaan gitu ya? Kalau rupiah tergantung ininya kan, tergantung pilihannya. Tergantung pilihannya mau akrilik atau mau sewa. Tapi atau sampai 2 juta lebih? Misalnya kalau 2 juta insya Allah masuk. Masuk ya? Iya, itu masuk. per bulan pada saat musim nikah ya? Iya. Saya usul Mbak, kalau misalnya memang pada saat nggak ada musim, itu coba deh kita harus punya sisi kreativitas momen apa yang bisa kita tangkap ya saat ini. Jadi intinya tidak hanya pada saat musim nikah saja Hastuti ini ribet bergerak gitu ya. Bergerak ya, tapi mungkin diem gitu. Iya benar. Jadi di saat-saat yang lain ya itu tadi mungkin sebenarnya banyak loh ya event-event di sekolah, di kampus ya, atau mungkin juga di perusahaan-perusahaan, ucapan-ucapan kayak gitu. Banyak sebenarnya. Coba bermain di bunga-bunga artifisial, Mbak, itu mungkin juga bisa jadi semacam memberikan buke-buke yang bisa diulek-ulek gitu loh ya, maksudnya. Dikembangkan lagi. Iya, ada sih keinginan seperti itu, tapi kan karena kesibukan juga aktivitas saya selain ini juga sebenarnya ada di olahraga seperti itu. Jadi ada aktivitas lain sebenarnya ya. Oke, baik. Ini mudah-mudahan juga nanti bisa dikembangkan lagi ya Mbak ya. Saya coba beralih ke Mbak Pipit kali ini. Mbak Pipit, rapi sekali Mbak Pipit, duduknya rapi. Kayak takut bergerak gitu loh. Mbak Pipit, ini apa ini Mbak yang mau ditampilkan? Iya, ini produk saya yaitu produk utamanya yaitu kopi. Itu ada kopi bubuk pilihan, ada kopi jahe, ada kopi rempah. Coba diambil Pak, yang mana ini Pak? Bisa ditunjukkan. Ini kopi bubuk pilihannya. Ini biasanya ada kemasan 200 gram sama 500 gram. Itu Yoiku kopi ya, itu ya? Mereknya Yoiku. Kopi, oke. Kalau yang ini kopi jahe, campuran kopi dan jahe aja, nggak ada gulanya nggih. Kalau yang ini kopi rempah, kopi jajika. Karena kenapa saya namakan jajika? Karena ada campuran kopi, jahe, jinten hitam dan kapulaga.
Oh, disingkat jadi jajika gitu ya. ya. Ini sebenarnya kopi rempah. Jadi sebenarnya itu bahan dasarnya adalah kopi ya, cuma dicampur-campur gitu ya. Dicampur bahan rempah-rempah lain. Dan itu tanpa gula. Iya, tanpa gula. Semuanya tanpa gula ya, Mbak Iya, ya. yang tiga-tiganya ini tanpa gula. Sekarang saya mau nanya nih, kenapa Mbak Pipit ini fokus di kopi? Ya, karena sebelumnya saya itu ya, suami saya buka warung kopi. Jadi saya itu mulai belajar ngemas kopi. Sebelumnya itu produksi tahun 2013, sebenarnya sudah produksi, tapi cuma buat warung kopi aja. Terus setelah saya gabung UKM, akhirnya mencoba untuk ini mengemas kopi terus dijual online itu biasanya. Oke, ini dari 3 varian ini mana yang paling laku, Mbak? Ya, ini sebenarnya juga paling banyak laku, ya sama. Sebenarnya semuanya laku. Mungkin ada peminatnya sendiri-sendiri. Oh, gitu. Ya. Jadi nggak bisa disebutkan, oh ini yang laku keras, ini nggak bisa begitu ya. Bisa. Semuanya laku ya. Iya. Oke, terus yang dalam botol itu apa itu? Ini Dang Uwu. Sebenarnya dari sini ini asal mulanya yang botolan ini. Sebelumnya saya mengemas ini yang kemasan sasetan ini yang rempah-rempah keringnya. Jadi kalau misalnya pingin sesekali menyeduh kapan-kapan beli yang bentuk ini. Itu mentahnya itu ya, yang mentahnya ini yang keringannya. Kering-keringannya itu. Tapi kalau bisa langsung konsumsi, itu pakai yang botol-botol ini. Pakai yang botol gini. Ini seharusnya dijual pas hangat gitu biasanya. Enak anget-anget ya Mbak memang ya. Ini harganya berapaan sih? Kalau ini biasanya 5.000-an, saya jual 5.000. 5.000. Kemudian yang kopi itu? Kalau yang ini itu yang kering itu? Yang kering. Yang kering ini biasanya ada yang 13.000 satu gini. Satu. Ya, isi 5. Satu packing itu 13.000 harga konsumen. Kalau harga reseller sama grosir beda lagi. Lebih murah ya? Ya, cuma harus beli banyak. Oke, terus yang kopi-kopi ini sampai berapa ini Mbak harganya? Kopi-kopi ini yang biasanya 15.000 yang kopi hitam. Kalau yang ini 18, yang ini 25 harga konsumen. Oke, jadi semakin banyak maksudnya ingredients-nya itu macam-macam itu lebih mahal lagi. Ya kan? Kalau yang awal itu kan cuman kopi sama jahe, yang ini kalau yang ini kopi aja. Jenis, itu murni kopi. Ini murni kopi tanpa campuran. Jenis kopinya robusta. Masih main di robusta aja saya. Oke, saya ingin tahu nih ya. Ini pertanyaan untuk dua-duanya nih. Sebenarnya kendala-kendala atau kesulitan apa sih yang selama ini dirasakan oleh ini kan beda. Kalau Mbak Ati jasa, Mbak Pipit sudah ada produknya ya kan kelihatan. Apa kendalanya selama ini? Kalau dari saya kendala cenderung nggak ada sih selama ini. Setiap kali kendalanya di promosi aja deh. Mungkin jasa ya Mbak ya, jadi agak susah. Iya, kendalanya di promosi aja. Kemudian apalagi nggak ada? Untuk penyediaan, untuk misalnya ada order itu sebenarnya nggak ada masalah. Cuma di promosi aja sebenarnya. Ya. Oke, baik. Kalau Mbak Pipit? Kalau saya penjualan offline itu yang agak terkendala karena apa? Karena biasanya itu kalau nitip-nitip di supermarket, di toko yang kita baru promosi seperti ini biasanya harus konsinyasi. Nah, itu kan kita harus uangnya kan jadi di situ. Ya. Pengennya itu kalau nitip itu ya harus yang mau beli putus gitu, biar bisa modalnya bisa diputar lagi. Jadi ini nitip misalnya nih 5 juta, kita ya juga dapat 5 juta gitu langsung gitu ya Mbak, maksudnya ya kan beli putus mungkin, itu gitu kan. Ya pengennya seperti itu. Tapi kan umumnya sekarang masih kalau di supermarket, di toko-toko besar itu umumnya itu harus nitip dulu konsinyasi. Konsinyasi. Jadi kalau nggak laku juga dikembalikan ya biasanya. Meskipun jual putus kan kalau mereka ada retur kan juga nggak apa-apa. Harus dikembalikan juga ya kayak gitu ya. Kalau sudah kedaluarsanya sudah itu ya harus dikembalikan biasanya. Oke, baik. Ini pemasarannya sudah sampai mana saja sih kopi-kopi ini? Kalau saya ini masih fokus di sekitar Sidoarjo sini sama online. Yang sering itu di online.
Kalau sampai mungkin luar kabupaten, luar ya kalau di online sampai keluar pulau juga. Ya, ada yang kembali juga kemarin terus ke Kalimantan. Tapi lewat online. Ya, kalau yang offline masih di sekitar sini aja. Sidoarjo. Nah, saya ingin tahu nih Mbak, untuk kalau dari bahan baku nggak ada kendala? Alhamdulillah nggak ada. Beli di mana sih? Kadang di pasar tradisional, kadang dikirim sama orangnya juga dikirim biasanya. Tapi ya kopinya tertentu khusus. Oke, saya punya kenalan, mungkin nanti bisa jadikan referensi untuk membeli kopi bijian, kopi bijian. Itu di Sukodono, teman saya itu punya kafe namanya Cafe 45. Dia itu termasuk salah satu pemilik kafe dan pemilik kopi-kopi yang sangat lengkap, bisa dikatakan paling lengkap se-Sidoarjo, atau mungkin bisa se-Jawa Timur. Karena memang dia punya stok banyak. Jadi kalau misalnya Mbak Pipit pinginnya, saya sekarang lagi main-main sama Robusta aja, kayak gitu ya kan. Mungkin ada main-main kopi yang jenis lain, varietas lain, apa kayak gitu-gitu, itu ada semuanya. Itu bisa nanti di Cafe 45 Sukodono, silakan nanti. Boleh nanti minta nomornya. Nah, ini saya ingin tahu juga nih, selama ini pemasarannya bukan pemasaran sih, tapi ketika Mbak Pipit bergabung dengan UMKM dan sebagainya, apa yang selama ini yang ingin diharapkan begitu untuk bisa gabung ke UMKM itu apa sih? Untuk yang diharapkan setelah bergabung dari ke UMKM itu sebenarnya banyak sekali manfaatnya bagi saya. Ada pelatihan-pelatihan untuk digital marketing, kemarin itu saya juga ikutan. Terus ini kemarin ada pameran virtual juga di Kabupaten Sidoarjo. Saya juga alhamdulillah ikut termasuk juga dalam pamerannya. Itu manfaatnya. Kalau harapannya apa ini? Harapannya mungkin untuk permodalan, biasanya itu dibantu permodalan kalau di dinas koperasi. Itu harapannya ke depannya mungkin seperti kalau kita mau masuk ke toko ini mungkin difasilitasi biar nggak bisa biar nggak konsinyasi gitu, mungkin bisa seperti itu. Mungkin nanti bisa difasilitasi dari UMKM itu agar kita tidak mandek di situ modalnya. Iya, kemudian juga pemasarannya juga nggak di lokal aja ya kan, menyentuh interlokal. Bisa antar kabupaten, antar provinsi, bisa juga mungkin diekspor ya kan. Nah, saya ingin tahu juga nih, keistimewaan dari kopi Yoiku ini apa Mbak? Atau yang uwuhnya ini, keistimewaannya apa sih? Kalau kopinya ini prosesnya disangrai pakai tembikar itu. Terus tanpa bahan pengawet. Kopinya juga asli, ini nggak ada campurannya sama sekali. Ya. Kalau wedang uwuhnya ini ada kapulaga, secang, jahe, kayu manis, daun pala, terus batang cengkeh sama kapulaga. Ada gula batunya juga ini. Keunggulannya itu. Kalau yang kopi rempah, ini campurannya kopi, jahe, jinten hitam, kapulaga. Kata orang-orang biasanya kayak ala-ala ramuan Arab gitu katanya. Rempah ini. Ya, karena kebanyakan kuliner Arab itu memang main di bumbu-bumbu cemplung-cemplung gitu loh, kayak bunga lawang, kapulaga, jinten, kayu manis kayak gitu-gitu ya. Jadi rasanya memang tajam-tajam gimana gitu ya. Baik. Nah, saya ingin tahu juga ini Yoiku. Kenapa sih Mbak kok Yoiku gitu? Yoiku ini dulu sebenarnya ada pilihannya ya. Karena Yoiku itu ngambil nama tradisional, saya milihnya nama tradisional. Jadi kemarin ada pilihan yaitu, terus Yokui. Karena pikir saya mirip ke Jepang-Jepangan atau kayak Indonesia juga tradisional, jadi saya pilih Yoiku. Yoiku kan ya itu artinya. Itu aja sih sebenarnya. Maknanya terus, itu aja ya. Terus waktu itu pas dicek
merek juga belum ada. Yang pakai nama brand ini. Nama brand ini Yoiku. Oke, baik. Memang kalau ada barang atau produknya, kita harus ini ya, cek brandnya, cek merek juga, supaya memang dipilih yang nggak sama gitu. Kalau yang tadi juga sama brandnya Yoiku gitu sama. Ini kemarin ya saya daftarkan merek, tapi masih dalam proses. Semuanya dalam proses. Semua saya masukkan kemarin kelas 30. Ya. Oke, Mbak Pipit ini misalnya kerjasama sama kafe-kafe atau apa kayak gitu-gitu mungkin ya. Selama ini kan tadi bilangnya store aja, toko dan sebagainya. Padahal sekarang itu lagi rame kafe-kafe ya kan. Siapa tahu nanti jadi pemasok. Nah, gimana? Sudah pernah dilakukan? Sudah pernah, ada beberapa yang langganan juga. Tapi memang belum semuanya, saya belum fokus untuk keliling ya soalnya. Masih di warkop yang dekat-dekat situ aja, dekat Meluru situ, masih di situ kemarin itu fokus. Ini omsetnya sampai berapa, Mbak Bibit? Omsetnya kalau rata-rata 2 juta per bulan. 2 juta per bulan. Ya. Oke. Ya lumayan juga ya. Itu nggak mengenal musim ya? Atau gimana? Kalau Mbak Ati tadi kan pas musim nikah, kawin, rame. Enggak, kalau ini alhamdulillah selama banyak yang suka ngopi, ya terus laku insya Allah. Oke, jadi tidak mengenal musim, per bulan omsetnya prediksi 2 jutaan, rata-rata 2 juta. Oke, baik. Terima kasih. Kenapa? Ada yang disampaikan? Omset berarti belum profit itu ya? Belum ya. Belum dipotong-potong ya. Namanya omset mungkin itu kita apa ya istilahnya, rata-rata kita dapat seberapa sih gitu ya, pendapatan per bulan kotor kayak gitu-gitu. Oke, ya lumayan juga ini 2 juta. Kalau Mbak Ati tadi pada bersih itu kalau bersih 2 juta itu pada saat musim ya. Kalau nggak musim nggak dapat apa-apa. Gitu. Tapi masih ada sofa juga sebenarnya saya. Sofa kursi maksudnya? Oh iya. Jadi mana yang laku ya saya jual kayak gitu. Mana kalau pas ini kosong saya bermain di sofa kayak gitu. Berarti di rumah ada pegawai yang membuat sofa atau gimana, Mbak? Kalau sofa masih kerjasama ya. Itu juga sama ya, maksudnya ordernya offline atau gimana? Offline. Saya karena offline aja harus ambil ukuran, nggak menerima online ya? Tidak, kalau sofa enggak bisa online. Oke, baik. Ya seperti ini kan yang diduduki. Iya, seperti ini. Oke, baik. Mbak Ati, Mbak Pipit, nanti kita akan lanjut lagi ya obrolan kita pagi hari setelah beberapa spot berikut ini. Untuk sahabat yang ingin bertanya, monggo silakan ya kalau tertarik dengan produk-produk dari Yoiku sama Hasuti Mahar dan Hantaran ya. Ini musim kawin sebenarnya sudah agak lewat ya sebenarnya. Bulan-bulan baiknya itu sampai akhir November kalau nggak salah. Desember ini mungkin ada sih awal-awal, tapi setelah itu kayaknya udah lewat ya Mbak ya. Kalau menurut penanggalan Jawa itu ya katanya. Orang-orang kan biasanya percaya gitu. Ya. Siap-siap sepi ya Mbak? Sudah terbiasa. Biasanya banting setir kalau pas sepi. Harus prepare sekarang ya. Oke, sahabat, kita kembali setelah beberapa spot berikut ini. Tetap bersama kami. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Iya, sahabat, jika Anda ingin menikmati view alam bersama keluarga atau komunitas, ya, kunjungi saja Agropolis Wonosalam, villa kebun yang dikelilingi pertanian durian. Coba ya, bayangkan, durian loh. Bisa digunakan untuk outdoor party, wedding, birthday, anniversary, juga komunitas gathering, dan lain-lain. Nah, fasilitas yang ada di sana itu ada area camping, aula, musola, memanah, kolam renang, kafe, taman kelinci, lapangan tenis, dan juga lahan parkir yang luas. Agropolis Wonosalam memiliki keunggulan, yakni durian bido yang dikembangkan menjadi kebun produktif. Di Agropolis Wonosalam, Anda juga bisa memiliki kafling villa kebun berjamaah. Mengacu sistem syariah, harganya terjangkau, tanpa sita, dan cash bertahap. Dengan harga Rp298 juta per 144 meter persegi. Dapatkan juga promo Hari Pahlawan, yakni unit terbatas hanya 21 unit yang tersedia.
Sahabat, jika Anda bertanya Agropolis Wonosalam ini ada di mana? Ada di area sawah atau kebun Gading Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Info selengkapnya Anda bisa hubungi 0812 1777 0229, 0812 1777 0229, atau di WhatsApp 0857 48 15 7147. Agropolis Wonosalam, peradaban keberkahan. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955, 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, sudah hampir 2 tahun pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat dapat berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Informasi ini persembahan Kanwil DJP Jatim 2. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan untuk desa atau kelurahan berseri tahun 2021. Dan yang berhasil menerima penghargaan itu adalah Desa Bluru Kidul, Kecamatan Sidoarjo, dan Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Selamat ya untuk Desa Bluru Kidul dan Desa Kebonsari, dan desa-desa yang lainnya, agar siap-siap juga untuk semua kecamatan, supaya tahun depan bisa mengirimkan calon-calon desa berseri. Informasi ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di kesempatan pagi hari ini bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Sidoarjo. Ada Mbak Ati Nurmiati Pujiastuti dengan jasa Suti Mahar dan Hantaran ya. Kalau mungkin Anda yang saat ini punya mau punya hajatan ya dan sebagainya. Nah, ini silakan bisa menghubungi Mbak Astuti ya, yang menampilkan jasa untuk menghias hantaran maupun mahar ya. Kemudian juga ada Mbak Pipit Lidayati ya dengan brand Yoiku yang menampilkan aneka macam kopi racik ya dan juga wedang uwuh. Nah, ini
ada beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk di sini. Saya coba baca. Ini nanti kalau misalnya untuk pertanyaan dua-duanya bisa dijawab dua-duanya ya. Oke. Sebentar saya buka. Ada Mita yang ada di Waru menanyakan apakah produk kopi dan hantaran ini, untuk produk kopi ini menerima reseller, kemudian menanyakan harga juga dan promo ya, harganya berapa dan promonya, kok promosi ini maksudnya bisa dibeli di mana. Oke, Mbak Mita yang ada di Waru ya, menanyakan apakah menerima reseller, kemudian kalau beli itu bisa di mana. Oke. Sementara berikutnya, sebentar, ini ada Pak Yuda menanyakan, Pak Yuda ya, yang ada di Candi. Ini untuk Mbak Ati. Pertanyaannya, Mbak tolong dong kasih tips bagaimana agar menata mahar dan hantaran itu bisa terlihat cantik, menarik. Oke, dulu, monggo silakan. Siapa dulu? Mbak dulu apa? Mbak Ya. Ipit, monggo silakan. Terima kasih Mbak Mita. Mbak Mita. Mbak Mita. Oh ya. Terima kasih Mbak Mita, bisa banget kalau mau jadi resellernya Yoiku. Bisa ke WA saya 0881 962 3065. Kalau Berapa diulang lagi, Mbak? 0881 962 3065. Oke. Ya. Kalau mau langsung beli di online juga bisa. Ada di Shopee sama Bukalapak. Ya. Nama tokonya Yoiku Official yang di Shopee. Kalau yang di Bukalapak itu kemarin belum saya ganti, namanya P3 Shop kalau nggak salah nggih. Ya. Nanti bisa langsung WA saya aja, mungkin mau tahu linknya, link ke Shopee atau itu Bukalapak, bisa langsung ke WA. Ya. Oke. Mungkin di media sosial apa gitu ada nggak? Media sosialnya ada, itu ada yang pribadi ada, kalau yang landing page apa namanya, halaman khusus juga ada. Kalau yang halaman khusus itu Pencinta Kopi Online. Kalau yang di Facebook pribadi itu Pipit Pisanva namanya. Ya. Oke, di IG mungkin? Di IG sama ada Pecinta Kopi Online. Terus saya buat baru ini Yoiku Official Sidoarjo. Terus yang pribadi itu Pipit Lidayati. Banyak ya sebenarnya, banyak ini ya. Di mencoba di marketplace semua. saja banyak, ada Shopee, ada Bukalapak gitu ya. Cukup banyak. Jadi saya kira nggak kesulitan deh kalau untuk bisa mendapatkan produk dari Yoiku ini ya, Mbak ya. Mungkin kalau di store, di beberapa store misalnya tidak ditemukan. Nah, sekarang sudah lagi online, banyak bisa. tren online kan, di mana-mana ini ada, bisa didapatkan. Yang penting juga nomor WhatsApp-nya bisa dicatat ya di 0881 962 3065 ya kan. Baik. Ke Mbak Ati mungkin tadi. Terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak siapa Pak tadi? Yuda. Dari Pak Yuda. Dari Waru ya. Candi. Sorry. Dari Candi. Untuk menampilkan hantaran, menghias hantaran menjadi tampilannya menjadi cantik, menarik itu sebenarnya kita harus menyesuaikan untuk box-boxnya itu kan ada variannya, ada yang small, medium sama large itu kan. Kalau untuk yang mukena digabung dengan sajadah itu harus digunakan untuk media yang agak gede gitu. Terus nanti karena barangnya gede. Terus nanti di situ di sela-sela di ruang-ruang kosong pada saat kita meletakkan barang yang sudah kita bentuk tadi menjadi bentuk apa itu. Menghiasnya sesuai dengan kreativitas kita sih, imajinasi kita sebenarnya. Kita mengembangkan jiwa seni, ada hubungannya dengan jiwa seni si pembuat sebenarnya. Dan disitulah ketika hasilnya sudah menjadi bagus,
kesenangan apa kebahagiaan tersendiri pada saat melihatnya gitu kan. Itu tergantung. Kalau misalnya posisinya kayak yang di sini ya, tas itu kita pasangkan di belakang, lalu supaya sepatunya kelihatan kita pasangkan di depan dengan tidak kaku. Lalu di situ ada sela-selanya, bisa kita kasihkan hiasan-hiasan yang kelihatan menarik seperti itu. Kalau untuk misalnya kosmetik begitu juga. Kalau kosmetik biasanya untuk yang box agak kecil. Sebenarnya letak keindahan ketika kita menghias atau menata barang itu terletak pada kita menatanya atau kita mengatur komposisinya. Komposisi kan berarti barang-barang yang mau ditata, atau terletak pada instrumen, ornamen itu berarti bunga-bunganya, pita-pitanya, nah kayak gitu. Mana ini Mbak? Kita lebih ke menonjolkan barang hantarannya. Jadi bagaimana kita menata barang-barang itu kelihatan menarik, kelihatan menarik, jadi tidak kaku. Tidak kaku. Di situ kita menyesuaikan space-nya. Jadi kita tata di situ, kita tonjolkan hantarannya ini bentuknya apa gitu. Lalu untuk bunga-bunga artificial itu cuma sekedar pemanis aja. Iya, pemanis aja. Supporting unit. Iya. Tapi yang lebih ditonjolkan adalah barangnya itu tadi. Kalau misalnya kayak seperti ini terlihat seperti kipas di belakang itu terlihat. Ini ada bunga-bunga seperti itu. Nah, karena ini bentuknya bunga, saya kasih bunga-bunga lagi. Oke. Sebenarnya untuk bagaimana kita menata barang-barang supaya terlihat menarik itu kan mungkin dari dulu ya trennya itu kan bagaimana kita misalnya nih ya, mukena dibikin kayak angsa-angsaan gitu-gitu kan. Ada angsa. Kemudian terus handuk dibikin kayak apa burung-burung, bebek-bebek, kelinci dan sebagainya. Itu masih tren nggak ya sekarang? Dulu itu berlaku dulu. Tapi untuk 5 tahun ke sini berlakunya yang minimalis. Jadi handuk itu sekedar dilipat, ditonjolkan untuk hiasan yang sudah ada di handuknya itu. Biasanya kan sudah ada kayak tulisan-tulisan yang ada di handuk itu kan ada tulisan, ada yang kayak hiasan-hiasan kuning gitu ya, garis kuning. Itu yang kita tonjolkan. Dilipatnya biasa. Itu motif handuknya. Bukan, ada biasanya yang handuk polos kan ada yang kayak garis hiasan. Itu motif apa ya? Bukan motif sih, saya sebut salah mungkin motif. Memang kayak ada pemanis ya. Iya, pemanis yang biasanya warnanya. Itu yang ditonjolkan. Iya, kita tonjolkan, kita perlihatkan di situ, lalu kita kasih pita. Lebih simpel sih kalau sekarang. Iya, nanti kita tata seperti itu, lalu kita kasih bunga hiasan. Kalau dulu ribet. Kalau dulu handuk itu mintanya orang dibentuk kelinci, dibentuk di panda kayak gitu. Terus mukena dibentuk jadi masjid gitu. Kalau dulu, sekarang lebih ke simpel-simpel sih, lebih mudah sebenarnya untuk sekarang. Baik. Sebenarnya kalau menata itu memang harus digabung, kayak misalnya nih tas sama sepatu jadi satu. Apa harus begitu atau lebih baik sendiri atau gimana? Tergantung permintaan. Tergantung permintaan. Kalau misalnya barangnya itu tadi apa aja, dijadikan berapa box gitu, jadikan berapa box. Nah, nanti kalau misalnya memang barangnya sedikit, permintaan boxnya banyak, kita pisah antara tas sendiri, sepatu sendiri. Oke, Mbak, ini kan bukan makanan ya, tapi kan biasanya ada yang makanan ya kan? Ada. Nah, tapi ini gimana? Apa menghiasnya beda atau sama? Atau kadang-kadang kan kita khawatir nih kalau makanan takut bergeser misalnya, takut ini takut itu, kan agak ribet juga itu. Gimana nih caranya kalau makanan gitu biasanya? Kalau makanan saya biasanya kue kan? Iya, kue. Itu nggak ngikut ke saya sebenarnya. Oh, jadi hanya untuk barang-barang ini aja. Iya, kalau makanan biasanya ada sendiri. Ada sendiri. Memang ya dihias menurut kreativitas mereka sih sebenarnya. Kalau saya lebih ke barang-barang hantaran, seserahan gitu ya, non pangan. Tapi insya Allah ini nggak bergerak karena sudah ada triknya. Jadi dibawa, di gini kan juga nggak gerak dia. Iya. Cuma tapi tetap aman
aman, tidak merusak barang hantaran gitu. Bisa jadi kalau mungkin bawanya kurang hati-hati kan bisa bergeser-geser. Iya, apalagi kita menatanya, aduh, rusak ini. Tapi terus, Mbak Ati ini punya trik sendiri. Iya. Sudah dipelajari. Iya, ya. sudah dipelajari. Ya, karena pembawaan dari biasanya dari rumah ke customer itu kan harus pakai Grab biasanya. Gitu. Oke, baik. Ini yang terakhir ya, yang bisa disampaikan karena waktunya nggak terasa, kurang 3 menit ya. Mungkin untuk mereka yang ingin bisa dikatakan ingin mencoba merintis seperti apa usaha Mbak Pipit ya, ini tipsnya seperti apa ini Mbak ya, kemudian kalau merintis seperti usaha dari Mbak Ati ini seperti apa. Kadang-kadang kalau kita misalnya nih ya, kita udah di nggak aktivitas lagi dalam bekerja, kena PHK dan sebagainya, kadang-kadang itu kita mau mulai bingung loh, aduh saya ini mau bisnis apa ya, nah kayak gitu-gitu. Nah kalau misalnya kadang-kadang orang sini tuh kalau mau memulai bisnis tuh takut rugi, ya kan, kalau misalnya nggak laku gimana, kayak itu bingung sampai nggak mari-mari mikir, terus nggak mulai-mulai, nggak jadi, nggak mulai-mulai gitu. Ya. Nah ini untuk Mbak Pipin, Mbak Ati, monggo silakan apa yang Mbak bisa Pipin dulu apa? Ya, Mbak Pipin dulu, monggo. Silakan. Kalau saya ya, kalau mau usaha itu harus berani untuk mencoba ya, untuk mencoba hal-hal baru. Jangan patah semangat, harus terus bergerak meskipun mungkin takut nggak laku atau gimana, itu mungkin urusan nanti karena rezeki itu sudah ada yang mengatur. Jadi pasti semuanya pasti laku, nggak ada kalau kita jualan itu nggak ada yang nggak laku, pasti ada. Yang penting kita harus semangat mencoba hal-hal baru, harus mindsetnya harus kuat dulu, mungkin yang baru pertama mencoba. Tatak ya. Iya. Tahan banting. Iya. Tahan banting juga. Apalagi kayak konsinyasi gitu ya, modalnya harus double kan. Ya, modalnya harus 2 kali lipat kalau konsinyasi itu. Mau dibully dia apa, pokoknya harus tahan banting gitu ya. Itu aja ya Mbak Pipit ya. Kalau Mbak Ati gimana ini? Kalau saya itu kita harus mulai dari sekarang. Kalau ada keinginan sekarang, eksekusi sekarang, jangan tunggu nanti ya gitu. Jangan takut apapun. Kalau misalnya ada kendala di depan, pasti bisa diselesaikan. Apapun itu, kendala itu pasti bisa diselesaikan. Gitu. Dan setiap segala sesuatu pasti ada risikonya, apapun itu. Kita memulai usaha apapun pasti di situ ada risikonya. Tidak ada sesuatu yang tidak berisiko kan. Kita mau jualan apa, risiko tidak laku pasti ada. Risiko tidak bisa dihindari tetapi bisa diminimalisir kayak gitu kan. Terus kalau untuk saya kebetulan Mbak, modal ya, pernah nggak ada yang komplain? Selama ini nggak ada. Nggak ada. Komplain nggak ada. Amin ya. Kan biasanya, aduh kok ini berantakan, kayak gitu-gitu kan. Oh sampai sana. Ya, Insya Allah nggak ada. Nggak ada. Karena aman memang. Oke. Sip aman berarti. Iya. Silakan dilanjutkan. Ya kemarin teman saya juga kan melihat saya yang itu ada brosur itu kan yang saya pasang di story saya. Bu Ati, saya mau memulai usaha, tapi usaha saya apa gitu, masih bingung gitu. Dipikirkan pelan-pelan, tapi minimal sudah ada keinginan. Tapi setelah muncul keinginan itu sudah ada, langsung eksekusi. Saya bilang gitu, jangan tunggu nanti-nanti. Saya bilang gitu. Saya kalau di apa ya, istilahnya begini, kita memulai usaha itu pada saat kita belum membutuhkan. Nanti pada saat kita membutuhkan, usaha ini sudah menghasilkan sesuatu yang kita butuhkan, kayak gitu kan. Terus apa lagi ya? Jangan semata-mata kita berjualan itu mengharapkan hasilnya, tetapi kita harus menikmati prosesnya. Seperti ini kan saya berproses. Saya harus investasi ini, ini. Tapi kebetulan untuk jasa hantaran itu modalnya nggak gede. Nggak sampai 5 juta. Hanya inventaris apa-apa gitu yang saya sewakan, habis itu kembali ke saya kan, nggak gede. Tapi untuk Mbak Pipit memang risikonya agak tinggi. Barang kembali, modalnya konsinyasi, double, gitu. Beda-beda sih sebenarnya. Oke. Tapi ini Mbak Pipit punya mungkin alat-alat roasting ya? Iya, ada grinder. Kan berarti harus beli dong, kayak gitu-gitu ya? Iya, kan? harus beli itu. Sampai berapa sih itu? Kalau yang grinder kecil itu biasanya sekitar 1 jutaan, 1.500.000. Kemarin itu ada juga yang 500. Tapi cuma nggak terlalu awet itu mungkin ya kalau buat
banyak gitu, enggak, harus sedikit-sedikit. Kalau yang mesin, maksudnya dalam jumlah yang sedikit-sedikit, iya, nggak langsung 2 kilo langsung iya, satu karung, nggak bisa ya? Iya, nggak bisa, harus proses sedikit-sedikit kalau yang grinder itu. Oke. Baik, Mbak Pipit, Mbak Ati, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk bisa datang ke studio kami Suara Sidoarjo dan berkenalan dengan produknya, yaitu produk Yoiku. Ini aneka macam kopi ya, kopi racikan dan juga wedang uwu, dan juga jasa dari Mbak Ati, yaitu jasa hantaran dan mahar, namanya Hastuti ya. Baik, tadi Mbak Ati nomor WA-nya mungkin bisa disebutkan? Saya di 0821 3214 1828. 0821. Iya, 3214 1828. Oke, baik. Untuk IG atau Facebook? IG ada di Ati Hastuti, Facebook juga Ati Hastuti, masih IG pribadi dan masih nimbrung di situ. Oke, tapi ada tampilan-tampilan mengenai ini ya? Ada, Oke, baik. Ya, terima kasih sekali lagi Mbak Ati juga Mbak Pipit, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sahabat Suara Sidoarjo ini bisa, kalau mau order silakan ya, tadi nomor WA-nya sudah disebutkan dua-duanya. Baik, terima kasih sekali lagi dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat, baru saja kita simak program Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan sahabat-sahabat dari Korcam Sidoarjo, ada Mbak Pipit dan Mbak Ati. Terima kasih. Saya Ilham Data pamit dan sampai jumpa.